Situs Nyi Endang Gelis berdiri pada tahun 1442 Masehi. Terletak di Desa Kerandon, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Situs Nyi Endang Gelis diibaratkan sebagai tempat tinggal antara Nyi Endang Gelis dengan Pangeran Cakrabuana. Disebabkan kawasan Talun terdapat beberapa petilasan yang berkaitan satu sama lain. Petilasan Nyi Endang Gelis ini sendiri salah satu dari 3 petilasan yang ada di Desa Kerandon. Petilasan Nyi Endang Gelis terletak paling tersembunyi dibandingkan petilasan Cimandung dan petilasan Keramat Mbah Kuwu Cirebon. Petilasan Mbah Kuwu Cirebon diibaratkan sebagai kantor, sedangkan petilasan Cimandung diibaratkan sebagai tempat penyimpan pusaka-pusaka. Nama asli Nyi Endang Gelis adalah Nyimas Endang Ayu. Kakeknya bernama Ki Gedeng Danusenta. Orang tuanya bernama Ki Gedeng Danusarwi dan Nyai Arum Sari. Pamannya bernama Ki Gedeng Danusela. Nyi Endang Gelis menikah dengan Walang Sungsang atau Sri Mangana, Pangeran Cakrabuana. Petilasan Nyi Endang Gelis memang tidak seramai petilasan Cimandung, namun petilasan ini diibaratkan sebagai seorang istri yang ada pada diri Nyi Endang Gelis, yaitu tenang, setia, dan keberadaannya dibutuhkan. Petilasan ini mempunyai beberapa bangunan seperti masjid dan saung. Masjid yaitu sebagai tempat ibadah untuk orang yang berkunjung di situs Nyi Endang Gelis, dan sebagai tempat untuk melakukan tirakat. Serta saung yaitu sebagai penerimaan tamu atau pengunjung di situs Nyi Endang Gelis. Masjid ini dibangun pada saat membuat petilasan Nyi Endang Gelis. Nama masjid itu sendiri dinamakan oleh juru kunci, yaitu Masjid Nyi Endang Gelis. Petilasan situs Nyi Endang Gelis mempunyai hewan keramat, yaitu monyet, sebagai hewan yang dipercaya jelmaan para santri yang menjaga petilasan tersebut. Terdapat banyak tradisi di situs Nyi Endang Gelis, yaitu tirakat, nguras balong, mandi di balong, dan ngangkat batu. Tirakat adalah berdiam diri di situs Nyai Endang Gelis dengan mengharapkan dapat mendapat syafaat dari Allah melalui perantara Nyi Endang Gelis, yaitu dipercaya sebagai wali Allah. Sedangkan nguras balong dilakukan setiap tanggal 1 Muharram. Kegiatan itu dilakukan merupakan tradisi yang dipercaya oleh masyarakat di sekitar. Bagi orang yang hamil dengan usia 7 bulan, dengan mengambil air di balong tersebut dipercaya memudahkan proses melahirkan. Mandi di balong dipercaya dapat mempercepat mendapatkan jodoh. Di balong biru terdapat 2 batu, yang satu batu namanya batu tameng. Dengan mengiringi batu tameng selama 7 kali seperti tawaf, dipercaya untuk menenangkan hati. Dan ada lagi batu satunya yang jika ada yang bisa mengangkat batu tersebut, maka akan mendatangkan karomah bagi yang bisa mengangkat batu tersebut. Petilasan Nyi Endang Gelis sering mengadakan adat dengan para warga yang biasa disebut sebagai sedekah bumi. Makam yang terdapat di situs Nyi Endang Gelis adalah makam dari keluarga Kuncen yang mengaku masih memiliki hubungan dengan Nyi Endang Gelis. Nyi Endang Gelis sendiri tidak meninggal, melainkan ngambyang atau hilang. Makam Nyi Endang Gelis isinya yaitu berupa peninggalan, bisa tongkat, peci. Sedangkan makam Mbah Kuwu itu juga disebut bukan makam tapi petilasan, tetapi bentuknya seperti makam. Kebiasaan orang yang datang ke situs Nyi Endang Gelis adalah untuk meminta syariat Islam. Ada juga yang menginap di situs tersebut untuk meminta kepada Allah dengan pelantara lewat Nyi Endang Gelis yang dipercaya sebagai wali Allah agar keinginannya cepat tercapai. Dengan tanda datangnya mimpi,